Menyelesaikan masalah atau soal cerita dengan konsep kesebangunan. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang disajikan dalam bentuk soal cerita dengan konsep kesebangunan? Simak caranya pada contoh berikut ini. Diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm berdiri di lapangan pada pagi hari yang cerah dan panjang bayangannya adalah 2,5 meter. Saat itu di sebelahnya terdapat tiang bendera dengan panjang bayangan 6 meter. Berapakah tinggi tiang bendera itu? Nah, ini adalah contoh suatu permasalahan yang disajikan dalam bentuk soal cerita. Dan soal ini dapat diselesaikan dengan konsep kesebangunan. Ini contoh soal yang dapat diselesaikan dengan konsep kesebangunan. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini dengan konsep kesebangunan? Caranya seperti ini. Kita buat terlebih dahulu penyelesaian. Dari soal, kita dapat membuat ilustrasi gambar seperti ini. Ada seorang anak yang sedang berdiri. Anak itu tingginya 150 cm. Ini tingginya 150 cm. Kemudian bayangannya 2,5 meter. Nih saya gambarkan bayangannya seperti ini. Bayangan itu seperti kita tahu kadang ada di depan kita, di belakang, apa di samping kiri, samping kanan, atau tepat di depan kita. Nah, pada gambar ini saya buat bayangannya seperti ini ya. Panjang bayangannya ini berdasarkan soal di atas adalah 2,5 meter. Kemudian di samping anak ini pada saat yang sama ada tiang bendera. Saya gambarkan tiang bendera di sebelahnya. Panjang bayangannya 6 meter. Panjang bayangan dari tiang bendera. Saya buat bayangannya seperti ini. Seperti yang kita tahu, bayangan apabila kita berdiri dan ada orang lain di sebelah kita, arah bayangan yang terbentuk dari kedua orang itu pasti sama, bahkan kemiringan bayangannya pun sama biasanya ya. Begitu pula dengan bayangan anak dan tiang bendera ini, sehingga arah bayangan tiang pun sama kemiringannya dengan arah bayangan anak itu. Panjang bayangannya 6 meter. Kemudian yang ditanya berapakah tinggi tiang bendera? Tinggi tiang bendera itu ini. Nah, ini yang ditanya. Tinggi tiang bendera. Nah, sekarang kita tuliskan informasi yang diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah tinggi siswa. Siswa itu tingginya 150 cm, kemudian panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter. Selanjutnya diketahui lagi panjang bayangan tiang. Panjang bayangan tiang adalah 6 meter. Lalu yang ditanyakan tinggi tiang. Tinggi tiangnya berapa? Ini yang ditanyakan. Sebelum kita menjawab, perhatikan terlebih dahulu satuan dari unsur-unsur yang diketahui. Lihat di sini, tinggi siswa satuannya cm. Sementara panjang bayangan siswa dan panjang bayangan tiang dalam satuan meter. Dalam matematika, kita dapat menyelesaikan atau menyederhanakan operasinya nanti apabila satuannya sama. Jadi kita buat satuannya menjadi sama. Apakah semuanya kita ubah menjadi cm atau menjadi meter? Itu bebas, terserah, yang penting semuanya menjadi sama. Nah, di sini saya mengubah satuan yang meter menjadi meter saja karena lebih mudah mengubah ke tangga yang lebih rendah. 2,5 meter itu sama saja dengan 250 cm. Kalian tentu masih ingat ya, sesuai dengan tangga konversi ini. Meter ada di sini, kemudian di sini desimeter, dan di bawahnya sentimeter. Untuk mengubah meter ke sentimeter turun 2 tangga, karena turun 2 tangga maka dia dikali 100. 2,5 dikali 100 hasilnya adalah 250 cm.
Nah, selanjutnya 6 meter. 6 meter juga kita ubah menjadi sentimeter. Meter ke senti tadi dikali 100. Berarti 6 meter sama saja dengan 600 cm. Nah, selanjutnya kita buat jawabannya. Jawab. Misal, sini kita buat pemisalan terlebih dahulu. Tinggi tiang kan belum diketahui tuh. Tinggi tiang di sini saya misalkan sebagai T, supaya nanti di penyelesaian lebih mudah menuliskannya, nggak panjang tinggi tiang, berulang-ulang nulis tinggi tiang kan capek. Kita gunakan konsep kesebangunan, yaitu perbandingan sisi yang bersesuaian. Yang ditanya adalah tinggi tiang, sehingga di sini saya tuliskan terlebih dahulu tinggi tiang. Tinggi tiang berdasarkan penggambaran ini bersesuaian dengan tinggi siswa, sehingga tinggi tiang per tinggi siswa. Jadi kita menggunakan konsep kesebangunan di sini, yaitu menggunakan perbandingan sisi yang bersesuaian. Selanjutnya, di atas sini di bagian pembilang kita menggunakan tinggi tiang lebih dulu. Tinggi tiang di atas, unsurnya si tiang di atas. Kalau gitu di ruas kanan, selanjutnya kita menggunakan bayangan. Bayangan siapa? Tiang atau siswa? Tiang duluan, karena di awal kita menuliskan tiang, maka di atas panjang bayangan tiang per panjang bayangan dibandingkan dengan panjang bayangan juga. Panjang bayangan tiang bersesuaian dengan panjang bayangan siswa per panjang bayangan siswa. PJ itu saya singkatan dari panjang ya, biar nggak panjang nulisnya. Kemudian kita tuliskan nilai yang diketahui. Tinggi tiang belum diketahui, tetap tinggi tiang. Tadi kita misalkan sebagai T. Per tinggi siswa berdasarkan yang diketahui tingginya 150 cm sama dengan panjang bayangan tiang 600 cm dan panjang bayangan siswa adalah 250. Kemudian kita sederhanakan supaya tidak terlalu besar menghitungnya ya. Mau langsung nggak disederhanakan bisa, tapi alangkah baiknya disederhanakan biar objek hitungnya semakin kecil. 600 dan 250 sama-sama bisa dibagi 10. Kalau gitu nolnya buang 1, sama-sama bagi 10 ya. Menjadi 60/25. Selanjutnya 60/25 ini masih bisa saya sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi, bagi berapa ya? Bagi 5. Atas bagi 5, bawah bagi 5. Sehingga kita peroleh 60 dibagi 5 itu 12. Per 25 dibagi 5 nilainya adalah 5. Di ruas kiri tetap T per 150. Masih ingat dalam kesebangunan untuk menyelesaikan bentuk ini kita apakan? Betul, kita kali silang. 5 dikali T 150 dikali 12. 5 dikali T nilainya 5T. Selanjutnya 12 dikali 150 bisa kalian kalikan bersusun ke bawah. Jika kalian kalikan dengan benar, hasilnya pasti 1800. Yang ditanya adalah tinggi tiang atau T. Di sini masih 5T. Maka kita hilangkan 5-nya. 5T artinya 5 kali T. Ketika dihilangkan, dipindah menjadi pembagian. 1800 dibagi 5. Berapakah 1500 dibagi 5? Kalau kalian bagi dengan benar menggunakan pembagian bersusun ke bawah ya, akan kalian peroleh 1800 dibagi 5 itu 360. Satuannya tadi sentimeter. Nah, T-nya sudah ketemu. T tadi adalah tinggi tiang. Nah, selanjutnya setelah ketemu nilainya tinggal kita buat kesimpulan. Jadi, sesuai pertanyaan. Tinggi tiang adalah 360 cm atau bisa kita ubah ke dalam bentuk meter. 360 cm kalau kita ubah ke dalam bentuk meter jadi berapa? 3,6 meter. Tinggal dibagi 100 ya. Kalau tadi tangganya menurun itu dikali. Selanjutnya ketika tangganya naik dari senti ke meter dibagi 100. 360 dibagi 100 3,6. Nah, itu dia tinggi tiang. 360 cm atau 3,6 meter. Sudah selesai. Jadi, soal ini tadi dapat kita selesaikan menggunakan konsep kesebangunan. Di mana letak konsep kesebangunannya? Nah, ini dia, menggunakan perbandingan sisi yang bersesuaian.
Hanya saja untuk lebih mudah, supaya kalian mudah menemukan apa yang dibandingkan dan seperti apa konteks soalnya, alangkah baiknya di langkah awal, soal cerita itu kalian ubah ke dalam bentuk gambar terlebih dahulu. Nah, seperti ini kita ubah dalam bentuk gambar, sehingga lebih mudah mengamatinya. Kemudian dalam bentuk gambar ini kita lebih mudah mengubahnya ke dalam bentuk perbandingan seperti ini. Selesaikan dengan konsep perbandingan, ketemu, tinggal buat kesimpulan. Dan jangan lupa, satuan harus sama. Apakah bentuk soal cerita yang berkaitan dengan kesebangunan itu hanya seperti ini saja? Tidak. Ada banyak tipe soal yang biasa dapat diselesaikan dengan konsep kesebangunan. Saya masih punya contoh lainnya agar kalian lebih paham. Sebelum saya lanjut ke contoh soal selanjutnya, ayo yang belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like. Nah, ini dia contoh selanjutnya. Sebuah kabel mempunyai panjang 120 cm dan tinggi tiangnya 15 meter. Hitunglah tinggi tiang pada model jika panjang kabel pada model 24 cm. Nah, soal seperti ini seringkali muncul, seringkali ditemukan pada materi kesebangunan. Mungkin kalian juga akan menemukannya. Nah, bagaimana jika kalian menemukan soal cerita seperti ini? Seperti apa cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya tinggal kita buat penyelesaian. Mau dibuat gambar boleh, khusus untuk soal ini nggak digambar juga boleh, asal kalian sudah tahu konsepnya. Kita tulis yang diketahui berdasarkan soal. Panjang kabel 120 cm. Kemudian diketahui pula tinggi tiang sama dengan 15 meter. Kemudian hitunglah tinggi tiang pada model jika panjang kabel pada model 24 cm. Yang diketahui berikutnya adalah panjang kabel pada model 24 cm. Kemudian yang ditanyakan tinggi tiang pada model. Tinggi tiang pada model. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, sebelum kita meluncur menuju step jawaban, kita amati terlebih dahulu unsur yang diketahui. Di sini panjang kabel menggunakan satuan cm. Begitu juga dengan panjang kabel. Sementara tinggi tiang menggunakan satuan meter, 15 meter. Jadi kita harus samakan terlebih dahulu satuannya. Mau kita samakan menjadi apa nih? Sentimeter atau meter? Saya lebih senang memilih biasanya tangga yang lebih bawah. Meter dan sentimeter, siapa yang lebih bawah? Sentimeter. Sehingga saya ubah aja meter ke sentimeter. 15 meter diubah menjadi sentimeter. Kita kali berapa? Kali 100. 15 kali 100 kita peroleh 1500 cm. Kenapa sih nggak diubah ke meter aja? Kalau kalian mau menggunakan meter, silahkan, tidak masalah. Kemudian kita masuk ke jawaban. Sebelumnya kita buat pemisalan terlebih dahulu untuk yang ditanya supaya tidak terlalu panjang menuliskan. Yang ditanya tadi adalah tinggi tiang pada model. Di contoh pertama tadi untuk tinggi kita misalkan T, apakah di sini harus T lagi? Tidak wajib, mau pakai T lagi boleh. Di sini saya pakai simbol M aja deh, tinggi tiang pada model. Nah, selanjutnya kita buat perbandingan sisi yang bersesuaian. Kalau kalian tidak menggambarkan seperti di contoh ini, maka kalian harus tahu konsepnya terlebih dahulu. Sebelumnya kalian ngerti nggak sih maksud dari soal ini? Pada model. Model seperti apa? Jangan kira model itu berupa orang ya, berupa manusia, bukan. Model itu maksudnya bentuk tiruan dari aslinya, miniaturnya. Bisa jadi miniaturnya bentuk lebih kecil, miniatur, atau tiruan dalam bentuk yang lebih besar. Yang pasti model itu tiruan dari benda aslinya. Tiruan tapi mirip dengan benda aslinya, seperti itu. Jadi misalnya tinggi, ya bersesuaian dengan tinggi. Misalnya lebar dengan lebar, panjang bersesuaian dengan panjang. Tapi bedakan, ada pada benda asli, ada pada model. Di sini yang ditanya tinggi tiang pada model. Sehingga di perbandingannya kita menggunakan konsep kesebangunan, yaitu perbandingan sisi bersesuaian ya. Saya mulai perbandingannya dari tinggi tiang pada model, dari yang ditanyakan.
tinggi tiang pada model maka dibandingkan dengan tinggi benda sebenarnya. Tinggi sebenarnya yang mana? Tinggi sebenarnya itu yang tidak ada embel-embel modelnya, tinggi tiang. Di sini sebutkan tinggi tiang aja. Berarti tinggi tiang itu tinggi tiang yang sebenarnya, tinggi benda aslinya. Kalau tinggi pada model yang bukan asli biasa disebutkan tinggi tiang. Tinggi benda aslinya ya. Sama dengan, nah selanjutnya amati. Kita harus konsisten. Di awal di sini bagian pembilang, bagian atas dari pecahannya kita menggunakan tinggi tiang tapi yang pada model. Setelah tinggi kita punya panjang kabel. Maka karena yang di atas itu sudah milik pada model, maka di sini panjang kabelnya juga panjang kabel pada model. Per panjang kabel sebenarnya atau panjang kabel saja kita tuliskan di sini. Kalau nggak ada embel-embel pada model maksudnya sebenarnya ya, benda aslinya. Jadi konsisten. Di atas pada model untuk tinggi bersesuaian dengan tinggi juga. Kemudian mulai pula dari atasnya dengan panjang pada model per panjang kabel. Kalau tadi di bagian atas ini, di bagian pembilang ini kita pakai tinggi tiang saja, maka yang di atas ini panjang kabel aja, nggak pakai pada model. Jadi kalau pada modelnya di bawah, ya berikutnya di bawah lagi. Harus konsisten. Kita masukkan nilai yang diketahui. Tinggi tiang pada model tadi kita misalkan M per tinggi tiang 1500 cm sama dengan panjang kabel pada model 24 dan panjang kabel panjang sebenarnya 120. Kemudian supaya lebih mudah ini kita sederhanakan. Sama-sama bisa kita bagi berapa ya? Bagi 2 boleh, bagi 4 boleh, tapi saya pengen langsung bagi 12 aja biar langsung kecil bilangannya. Sama dengan M per 1500, kemudian yang di ruas kanan kita sederhanakan 24 dibagi 12 nilainya 2 per 120 bagi 12 nilainya 10. Tuh jadi lebih kecil. Enak nih ngitungnya kalau udah kecil gini. Ingat langkahnya, kalau udah sampai sini tinggal kita kali silang. Tuh, kali silang. 10 dikali M, kita peroleh 10M sama dengan 2 dikali 1500 berapa? 3000. Yang kita cari adalah M, sehingga 10-nya kita pindah. 10M artinya 10 kali M, dipindah ke ruas kanan menjadi pembagi. 3000 dibagi 10. Berapa 3000 bagi 10? Tinggal buang 1 0, sama-sama coret 1 0, diperoleh 300 cm. Satuannya menyesuaikan satuan yang ada di sini yang sudah kita buat. Kita udah samakan cm. Jadi di sini pasti juga cm. Tinggal kita buat kesimpulan. M tadi apa? Tinggi tiang pada model. Jadi tinggi tiang pada model adalah 300 cm. Atau kalau kita ubah menjadi meter, tinggal kita bagi 100 menjadi 3 meter. Nah, seperti ini caranya. Soal seperti ini banyak sekali tipenya. Ada yang menyebutkan tinggi tiang pada model, ada yang tiang, ada tinggi, ada panjang yang biasa dibandingkan, ada juga lebar. Ada yang menggunakan istilah pada model, ada juga pada foto atau pada gambar. Konsepnya sama. Jadi intinya ada di perbandingannya ini. Nah, di sini. Jadi tinggal kalian bandingkan aja, tinggi dibandingkan dengan tinggi, panjang dibandingkan dengan panjang. Kalau dimulai dengan yang pada model, maka bagian atas mulai pula dengan yang pada model. Jangan sampai terbalik, hati-hati, itu konsep dasarnya. Oke, seperti itu cara menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan kesebangunan. Saya punya satu soal terakhir, yaitu tipikal soal HOTS, High Order Thinking Skill, dan ini sering sekali muncul dan banyak yang kesulitan menyelesaikannya. Seperti apa soalnya? Yuk langsung simak penjelasan selanjutnya. Contoh terakhir, sebuah foto ditempelkan pada sebuah karton yang berukuran 40 cm kali 60 cm. Di sebelah atas, kiri, dan kanan karton masih terdapat sisa karton yang lebarnya 5 cm. Jika foto dan karton sebangun, maka berapakah lebar karton yang tersisa di bagian bawah foto? Nah, untuk soal seperti ini,
paling mudah apabila kalian menggambarkan. Penting untuk menggambarkan supaya kita dapat menalar seperti apa bentuk kesebangunannya dan bagaimana perbandingan ukurannya. Kita gambarkan, kita buat di sini penyelesaian. Kita buat gambar, kita misalkan ini adalah sebuah karton. Kemudian di karton ini ditempelkan sebuah foto. Kita beri nama foto. Ukuran kartonnya 40 cm, panjangnya dan lebarnya 60 cm. 40 kali 60 maksudnya panjang kali lebar ya, panjang 40, lebar 60. Kemudian di sebelah atas, kiri dan kanan karton itu masih ada sisa kartonnya. Maksudnya yang tidak ditempeli oleh foto ya. Sisanya itu masing-masing 5 cm. Nah, seperti ini. Jika foto dan karton sebangun, maka berapakah lebar karton yang tersisa di bagian bawah foto? Ini yang ditanyakan. Kita misalkan sisanya ini di bagian bawah, karena kita tidak tahu, kita misalkan X saja. Kalian mau pakai simbol lain juga boleh. Nah, selanjutnya amati gambar ini. Jarak dari sini sampai sini itu 40 cm. Dari sini ke sini 5, dari sini ke sini 5. Lalu berapakah jarak ini? Panjang foto berapa? Kita dapat 40 dikurangi 5 dikurangi 5, maka kita dapat jaraknya. Ya kan? Jadi ukuran di sini adalah 40 dikurang 5 dikurang 5. Kita peroleh 30 cm. Kemudian supaya lebih mudah untuk menyelesaikannya, gambar ini bisa kita pecah menjadi 2 gambar, kita pisah ya. Ini gambar kartonnya berukuran 40 kali 60. Kemudian gambar fotonya itu ukuran di sini 40 dikurang 5 dikurang 5 cm. Kita peroleh 30 cm. Dari sini ya, kenapa 40 dikurang 5 dikurang 5? Karena ukuran ini diperoleh dari panjang asalnya 40 dikurangin segini 5 cm dikurangi lagi segini 5 cm. Itulah ukuran ini, 30 cm. Nah, selanjutnya bagaimana dengan lebar foto? Lebar fotonya itu berapa ya? Di sini nggak ada disebutkan. Awalnya adalah 60 cm. 60 cm itu sepanjang ini. Nah, dikurangi 5 cm dan dikurangi yang X ini. Tapi bisa kita tuliskan di sini 60 dikurang 5 dikurangi X. Nah, ini panjang fotonya. 60 dikurang 5 itu adalah 55 dikurang X. Kenapa tetap dikurang X? Karena dia tidak sejenis, jadi tidak bisa dikurangkan ya. Jadi panjang foto, lebar fotonya 55 dikurang X cm. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Perhatikan clue atau petunjuk di soal, menyatakan bahwa foto dan karton sebangun. Nah, ini foto dan karton sebangun. Karena foto dan karton sebangun, maka kita dapat menggunakan konsep kesebangunan untuk menyelesaikannya. Pertama, supaya lebih mudah untuk menuliskannya, di sini saya beri nama aja titik sudutnya. Kita beri nama ABCD misalnya di sini, dan yang di foto atau bentuk kecilnya EFGH. Karena dia sebangun, untuk mencari nilai X kita bisa menggunakan konsep kesebangunan, yaitu perbandingan sisi yang bersesuaian. Kita mulai dari AB. AB itu persegi panjang yang besar. Bersesuaian dengan yang mana? AB bersesuaian dengan EF per EF. Nah, selanjutnya kita pakai sisi lainnya. Sisi lainnya adalah sisi ini. Kita mulai dari yang besar. Karena awal tadi kita mulai dari persegi panjang besar, maka selanjutnya di sebelah sini kita awali bagian pembilang dengan komponen persegi panjang yang besar juga, yaitu BC. Bersesuaian dengan yang mana BC? Bersesuaian dengan FG. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ukurannya. AB 40 cm per EF, EF-nya 30, BC 60, dan FG 55 kurang X.
Kita pakai yang berwarna kuning yang sudah kita sederhanakan ya. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan. 40/30 itu sama-sama bisa dibagi 10. Kita coret aja nolnya dibagi 10 hingga kita peroleh menjadi 4/3. Sekali lagi biar lebih sederhana, mudah ngitungnya. Kalian tidak menyederhanakan gak apa-apa, tapi saran saya langkah baiknya disederhanakan saja. Di ruas kanan 60/55 kurang X. 55 kurang X ini tidak sejenis ya, tidak bisa disederhanakan. Nah selanjutnya kalau sampai sini apa langkah selanjutnya? Seperti biasa kita kali silang. 4 dikali 55 kurang X dan 3 dikali dengan 60. Kalikan 4 dikali 55 kurang X. Perhatikan 55 kurang X itu 2 suku. Ini 1 suku, kalau ini 2 suku. Apabila 2 suku, alangkah baiknya perkaliannya kita buat pakai dalam kurung supaya nggak salah kaprah. Karena biasanya kalau udah perkalian seperti ini banyak yang suka asal langsung 3 dikali 55. Bukan 4 dikali 55 kurang X, langsung seperti itu, padahal enggak. Lihat nanti ya. 3 dikali 60 180. Sama dengan, nah untuk menghilangkan tanda kurung atau mengalihkan dengan 55 kurang X, kita menggunakan sifat distributif. Kita kalikan satu persatu. 4 dikali 55 nilainya adalah 220 dikurang 4 dikali negatif X menjadi negatif 4X. Jadi dikalikan, masing-masing dikalikan dengan yang di depan. Sama dengan di ruas kanan ada 180. Nah selanjutnya kita kumpulkan suku yang sejenis. Masih ingat suku sejenis ya? Yang variabelnya sama atau sama-sama konstanta. Mana yang sejenis di sini? 180 dan 220. Kita kumpulkan, kita pindah 220 ke ruas kanan. Hati-hati saat memindah. Perhatikan ini adalah operasi pengurangan. 220 kurang 4X. Maka apabila dipindah menjadi tambah atau kurang, tergantung nilai 220. 220 kita lihat tanda di depannya, tidak ada tanda negatifnya, berarti dia bilangan positif. Maka apabila dia positif, ketika dipindah menjadi negatif. 180 menjadi kurang 220. Di ruas kanan tersisa negatif 4X. Hati-hati, jangan sampai 4X saja. Ingat ini satu paket dengan tanda di depannya. Jadi 4X ini sepaket dengan tanda negatifnya. Kita sederhanakan. Negatif 4X di ruas kanan 180 dikurang 220 berapa? Gak bisa Bu, 180 dikurang 220. Bukan gak bisa, tapi 180 dikurang 220 hasilnya adalah negatif 40. Yang kita cari adalah nilai X. Dia bisa diubah menjadi negatif 40 menjadi pembagian per negatif 4. Kalau pembagian yang negatif dipindah ya tetap negatif ya. Yang berubah itu apabila konteksnya dalam penjumlahan atau pengurangan. Kita sederhanakan, X sama dengan negatif bagi negatif, positif 40 dibagi 4 nilainya adalah 10 cm. Nah X nya udah ketemu. Apa sih X tadi? X tadi adalah, ini dia. Nah jarak lebar karton yang tersisa pada bagian bawah foto. Sesuai dengan yang ditanyakan, berarti udah ketemu nih jawabannya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita buat kesimpulan. Jadi lebar karton yang tersisa di bagian bawah foto adalah 10 cm. Nah sudah selesai, sudah terjawab. Seperti inilah cara menyelesaikan contoh soal yang terakhir ini. Jadi hati-hati untuk membuat kesimpulan ya. Kesimpulan yang kita buat di bagian bawah ini harus sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaannya menanyakan berapakah lebar karton yang tersisa di bagian bawah foto, sehingga kesimpulan lebar karton yang tersisa di bagian bawah foto adalah sekian. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, seperti apa langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan atau soal cerita yang disajikan dengan konsep kesebangunan. Cara menyelesaikannya yang pertama, ubah soal cerita itu menjadi bentuk gambar. Setelah itu gunakan masukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam gambar. Tuliskan unsur yang diketahui, kemudian selesaikan menggunakan konsep kesebangunan, yaitu perbandingan sisi yang bersesuaian. Jika sudah ketemu, jangan lupa di akhir buat kesimpulan. Nah, seperti itu caranya.
Semoga bisa kalian pahami. Demikian penjelasan tentang cara menyelesaikan soal cerita dengan konsep kesebangunan. Semoga bermanfaat ya. Ayo yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like video ini jika kalian dapat memahami penjelasannya. Terima kasih.